Oke, masih di video YouTube Futurum Papinan. Kali ini saya Putra akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung shareholder value. Kalau Anda sudah melihat video yang sebelumnya yang membahas tentang financial statement analysis dan financial analysis, diketahui bahwa tujuan akhir untuk financial analysis adalah melihat value suatu perusahaan. Jadi ada indikatornya. Dan di sini salah satu approach-nya adalah dengan cara menghitung shareholder value. Dalam video ini saya akan menggunakan shareholder value untuk menganalisa dua strategi. Jadi nanti ada strategi untuk melakukan pertumbuhan dengan biasa. Sedangkan yang kedua, strategi dengan kita melakukan pertumbuhan secara antar divisi ya, jadi divisional. Nah, jadi nanti dibutuhkan kerjasama dengan divisi, ada investasi baru, dan nanti akan kelihatan perbedaannya. Nah, nanti perbandingan ini akan kelihatan melalui value yang dihasilkan. Untuk itu, pertama nanti akan kita bikin proyeksi seperti biasa, dan akan kita bangun dulu asumsi ya. Asumsi. Nanti akan ada beberapa penggunaan financial modeling dalam pengajian ini. Asumsi. Jadi kita akan membangun proyeksi ya. Dan untuk shareholder value nanti dia akan berangkat dari cash flow-nya. Untuk itu kita akan butuh asumsi untuk membangun cash flow sama sales growth, lalu nanti ada margin ya. Jadi langsung kita patok marginnya. Lalu tentu butuh investasi. Baik investasi untuk aset maupun working capital. Investment. Lalu asumsi berikutnya yang kita bisa tax, mengubah tax, cost of capital, dan sales base-nya. Sales base ini berarti dasarnya ya, jadi tahun ke nolnya berapa salesnya untuk kita tarik ke tahun berikutnya. Nah, nanti akan kita bikin dua skenario. Nah, untuk itu nanti akan dibutuhkan dua jenis skenario. Skenario untuk strategi pertama dan strategi kedua. Ini untuk yang strategi pertama. Ini untuk 5 tahun ya. Jadi Anda bisa mengaturnya seperti ini karena saya anggap pertumbuhannya sama. Ya, ini nolnya tidak usah karena sudah ada sales base-nya. Nah, Anda isi asumsinya di sini. Ya. Misalnya 10%, 15%,
40%, 25%, 25%, 2%. Anggap saja 100. Jadi bisa Anda berikan keterangan juga kalau ada keterangan tambahan yang dibutuhkan. Ini dari sales ya, from sales. Jadi tiap pertumbuhan sales akan membutuhkan investment. Nah, ini tinggal Anda link dengan yang sudah Anda isi di D. Jangan lupa dikunci. Di D. Ya. Tidak perlu di copy, kita ketikkan saja keterangan. Untuk yang strategi kedua, ya ini kita copy saya keseluruhannya karena nanti itemnya juga sama. Jadi kita bedakan untuk di tumbuhannya isi 20%, margin 14%. Ya, jadi kalau strategi kedua ini saya ceritakan dulu. Strategi pertama ini ya ceritanya diasumsikan ada satu divisi, misalnya divisi komersial. Nah, jadi dia akan bertumbuh dengan nilai seperti yang asumsi di atas. Nah, strategi yang kedua ini komersial melakukan pembelian mesin baru dengan mesin baru misalnya dan nanti dia akan mereduce cost, jadi operating marginnya akan naik 14%. Dia juga akan memacu pertumbuhan dengan besar 20%, dan juga akan dibutuhkan investasi ya. Jadi kalau di sini kita bedakan investasinya untuk aset karena dia butuh mesin baru. Ya, diasumsikan di sini 90%, 70%, 1%, 1%, 1%. Oke. Nah, lalu kita sudah menyusun dua skenario. Nah, saya ingin membuat untuk the financial modeling kita hanya butuh kita tidak perlu mengcopy dua-dua skenario nya ya. Jadi ini bisa kita buat live skenario. Artinya ini skenario yang dipakai, skenario yang berjalan. Nah, Anda bisa pakai fungsi choose nanti di sini ya. Jadi ini bisa di copy keterangannya. Nah, skenario di sini Anda bisa isi 1 atau 2. Nah, nanti keterangannya apa itu 1 dan 2. Nah, kita pakai fungsi choose. Choose
index number ya, kita ketik dulu sini 1 misalnya, choose ini diantara value ini atau ini. Ya dia value ya, ini jangan persen ya, number 1. Nah, jadi nanti dia akan menarik logikanya, choose pilihlah urutan yang pertama dari dua nilai yang tersedia, nilai F8 atau F17. Karena dia pilih yang pertama, maka dia akan mengambil yang F8-nya. Ini kita kunci ya, referensinya kita kunci. Ini kita tarik. Nah, jadi kalau dia 1, maka yang diambil adalah semua skenario yang, nilai skenario yang strategi pertama. Kalau kita rubah 2, dia akan mengambil yang kedua. Jadi kelihatan perubahannya ya. Ini bisa juga pakai data validation kalau ini lebih menarik. Data validation. Ini masuk ke list 1 atau 2. Nah, jadi yang nggak bisa pilih ya. 1 berubah, 3 kalau Anda pilih 2, sudah merupakan sales base-nya. Ini di sini saja ya. Terus ini atau ini ya, sama juga ini sama saja. Dan kita sudah selesai dengan skenario nya. Selanjutnya kita bikin untuk kalkulasinya. Kalkulasi yang perlu dibuat untuk kalkulasi ada sama sales, ada sales growth, lalu kita operating margin tadi ya, sudah kita buat operating marginnya berapa. Ini expect tax dulu ya, tax baru after tax. Baru untuk jadi nanti kalau sudah dapat after tax margin, baru kita kurangkan dengan investasinya biar dapat berapa cash flow-nya. Oke. Ini kita bikin saja di bawah ya, biar enggak membingungkan. Jadi pertama kita tujuan yang kita lakukan cari operating after tax marginnya sales. Ini dari tahun ke nolnya berarti. Yang pertama, kedua, ketiga, sales base. Ini kita hubungkan dengan live skenario ya.
Jadi jangan dihubungkan dengan yang strategi pertama atau yang kedua, karena kita live skenario ini berarti skenario yang berjalan yang kita pilih. Kecuali kurang bagus ya. Oh ya, kita bisa hubungkan ini di sini dulu biar lebih functionalnya. Baru kita alihkan dengan growth-nya. Oke. Ya, nanti ketemu marginnya sekian persen dari sales, tax 25%, nanti dapat tax margin. Ini kita perhatikan. Nah, lalu di sini saya sudah dapat after tax margin. Saya akan membuat cash flow-nya berapa. Jadi sama kita harus hitung dulu berapa investasinya. Investasi ini dapat dari sales growth dikali 10% dari investasi. Jadi ini dikurang tahun sebelumnya. Kenaikannya ada di sini kali dengan pertumbuhannya. Ini juga sesuai dengan jumlah salesnya. Jadi nanti ada kebutuhan working capital sebesar 2,5, 2,75 sekian. Total investment ini kita bedakan ya. Jadi yang miring ini tidak kita tambahkan. Baru kita dapat cash flow from operation. Cash flow dikurangkan antara marginnya dan investmentnya. Nah, sudah dapat cash flow from operation. Nah, selanjutnya untuk shareholder value ini kurang lebih sama seperti DCF. Kalau Anda pernah mendengar discounted cash flow, jadi cash flow-nya ini akan kita diskontokan. Jadi kita diskontokan sesuai dengan cost of capital-nya yang sudah kita buat di asumsi. Jadi nanti semua nilainya akan kita present value-kan. Nah, itu yang berbeda dengan financial statement analysis ya. Kalau financial analysis seperti halnya shareholder value ini ada time value of money. Jadi ada indikator time value of money. Sama kita cari dulu present value untuk cash flow-nya. Dari operation itu berarti ini
Jadi akan kita diskontokan dengan cost of capital di pangkat tahunnya, ya. Lalu dikumulatifkan, ini tidak bisa dibuat. Kumulatif isi cash flow from operation. Oke, ini komanya kebanyakan, misalnya atur dulu satu angka saja belakang koma. Kumulatif, ya berarti ini kita jumlahkan kumulatifnya berapa. Misal ini di F48 nya kita kunci. Ya, kelihatan kumulatif, baru kelihatan kumulatifnya. Selanjutnya kita hitung residual value-nya. Ini dari operating yang after tax, ya, after tax margin. Jadi ini caranya adalah dengan membagi marginnya, netnya, dengan cost of capitalnya. Kita tarik ke kanan. Lalu ini juga kita present value-kan. Value. Ini 1 plus cost of capitalnya. Pangkat tahun, tarik ke kanan. Nah, jadi residual value ini ya asumsinya adalah kalau untuk ya sama seperti DCF, residual value juga yang perlu dilakukan adalah mencari didiskontokan terlebih dahulu cash flow-nya, lalu di akhir tahun terakhirnya ada residual value-nya. Jadi ini diasumsikan karena misalnya investasi asetnya juga nggak mungkin hanya 3 tahun atau 5 tahun, untuk tahun-tahun berikutnya juga pasti akan dipakai juga kan asetnya, maka dalam perhitungan ini dipakai diasumsikan ada residual value-nya. Nah, kalau sudah dapat kedua itu, baru kita jumlahkan antara kumulatif tadi dengan residual value-nya. Kumulatif isi cash flow plus residual value. Oke. Plus tarik ya, dengan menjumlahkannya maka didapat shadow value-nya ini yang di tahun
kelimanya berarti ya sebesar 100,34. Nah, sedangkan kalau level editnya itu adalah perubahannya untuk tiap tahunnya. Ini kurang. Iya.